Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita langsung ke coba contoh kasus Pak ya, biar lebih melekat sistem pembagiannya, walaupun nanti sebenarnya masih belum cukup karena nanti ada kasus-kasus yang tidak biasa lah intinya. Coba saya tunjukkan ya. Jadi pertama coba kita latihan garap gitu ya. Pembagian kalau rumus-rumusnya kan sudah kemarin ya. Jadi misalnya, dimisal saja ada seorang, contoh kasus begini. Suami ini yang mati di sini ya, wafat di sini. Dia ada istri satu, ya. Gimana Pak? Oh gitu. Ya, jadi istri satu, bunyi nih Pak. Belum Pak. Ini mungkin minta dimatikan. Tes. Bunyi ya. Tes. Nah, ini. Jadi kasus mulai dari yang paling sederhana aja ya. Seorang suami mati, yang ditinggal istri, misalnya. Dia anak tidak punya anak ya. Anak tidak ada anak, cuman pasangan baru. Dia misalnya punya harta 8 miliar ya. Oke Pak ya. Masih ada ayah ada ya. Ayah, bapak ya, bapak aja ya. Punya bapak, ibu tidak ada. Ibu tidak ada. Bapak. Gimana nih Pak pembagiannya Pak? Pembagiannya gimana nih? Tinggalin tak punya anak masih. Suami meninggal. Dia punya harta 8 M. Suge Pak. Yang tersisa yang ahli warisnya cuma istri sama bapak. Si mana dapat? Istri dapat berapa nih? Istri dapat berapa? Kalau tidak punya anak, istri dapat berapa nilainya istri? Kan ini cara membaginya ditentukan dulu yang ahli waris yang ada jatahnya 1/3, setengah, 1/3, 1/4 itu Pak. Jadi istri masuk kategori istilahnya ashabul furud ya. Masih ingat tidak? Ashabul furud. Ashabul furud itu kan ahli waris yang jatahnya sudah ditetapkan di Quran surat An-Nisa ayat ke-11 dan 12 itu Pak. Jadi istri kalau ditinggal mati suaminya, istri itu kalau dia tidak punya anak dapat 1/4 ya. Kalau punya anak dia dapat separuhnya 1/4. Ya. Nah, dalam kasus ini istri punya anak, ini pasangan punya anak tidak nih? Tidak punya. Berarti istri dapat berapa? 1/4 berarti. Ya, kalau di list itu begini, istri berarti di sini 1/4 bagian. Terus orang tua hanya tersisa bapak. Catat, ulangi lagi karena banyak baru. 8 miliar tadi harus yang betul-betul bersih. Iya sudah Pak. Ulang lagi. Jadi setelah saya tanya kemarin jenengan mengatakan yang
8 miliar itu setelah dipotong utang, dipotong Iya. biaya kematian itu Iya, semua. sampai gimana? Untuk biaya kematiannya. Sampai urusan kematiannya mulai dari memandikan, mengkafani, mengkubur. Tahlilan kan enggak? Kalau mau tahlilan dia tetap, kalau mau biayanya dipakai tahlilan, nggak masalah. Boleh. Kalau dia tahlilan, Pak, yang teman-teman yang saudara kita yang meyakini ada tahlilan, itu kan biaya besar tuh Pak, tahlilan tuh Pak. Ya enggak, maksudnya itu ini sudah kita bahas, enggak bahas itu Pak. Ini sudah bersih Pak. Ini sudah harta bersih. Ya, 100% miliknya ini sudah dikurangi. Contoh kasusnya, istri seperempat. Berarti ada sisa berapa di sini? Anak tidak ada, ibu tidak ada yang lain. Yang ada cuman bapak. Bapak ini statusnya adalah yang laki-laki, pokoknya laki-laki itu namanya asobah Pak. Asobah itu JP Karini. Sisanya. Termasuk yang asobah itu kan anak laki-laki. Ya, jadi kalau ada anak laki-laki, sisanya diambil anak laki-laki. Karena anak laki tidak punya, perempuan juga tidak punya, yang tersisa bapak. Berarti sisanya, ya bapak sisanya 3/4 sisanya. Dari 8 miliar ini, seperempatnya berapa? Seperempatnya kan 2. Berarti istri dapat 2M. Bapaknya dapat 6M. Habis hartanya Pak. Orang tua itu luar biasa Pak ya. Gitu, mudah ini Pak. Kalau istri kan nanti nikah lagi Pak, sama suami yang lebih kaya. Itu simple ya, masih simple ini Pak ya. Kasusnya bisa kelihatan Pak. Enggak apa-apa di sini. Spidolnya yang mau yang habis ini Pak. Nah, contoh lagi coba misalnya, jangan suami lah, suami itu yang mati Pak. Istri aja ya. Istri yang meninggal. Istri meninggal. Istri yang meninggal. Contoh gimana? Ya, tadi coba diangkat kasusnya. Suami. Anak kan bukan ahli waris ya kemarin ya. Tidak dihitung sini. Ya, terus. Ya, di sini ada saudara. Ya, saudara kandung ya. Saudara dari bapak dan ibu ya. Saudaranya apa ini? Iya, laki-laki, saudaranya perempuan. Saudara. Terus berapa? Laki-laki apa perempuan saudaranya? Ada perempuan, plus ada juga saudari gitu ya. Ibu bapak habis meninggal. Ibu bapak meninggal. Anak berapa? Ya. Anak juga tidak punya. Berarti tinggal ini toh. Sama istri kan? Nah, gimana kalau begini? Misalnya dia punya harta 10 miliar lah sama ya. Kaya ini. Pakai miliar aja Pak, jangan pakai ratusan ribu. Biar sugih temenan. Suami meninggal, yang pertama kali harus dapat jatah adalah istri. Ashabul furud karena dia Pak. Istri, berapa jatah istri di sini? Sama, karena tidak punya anak. Kalau tidak punya anak, maka dapat 1/4 tetap ya. Jadi istri 1/4. Kemudian yang sisanya yang ibu tidak ada, bapak tidak ada, anak tidak ada. Ada saudara. Saudara laki-laki dan saudara perempuan, saudari ya. Kandung Pak ya. Nah, saudara dapat berapa ini saudara ini? Saudara ini statusnya nanti sama dengan anak Pak. Ya.
Jadi begini, kalau ini ada anak laki-laki ini habis ini kena hijab, ya. Tapi kan tidak ada anak laki-laki, maka saudara dapat ini masuk menjadi asobah di sini, Pak. Saudara laki-laki. Maka ini saudara ini karena ada saudara laki-laki, yang perempuan ngikut laki-laki, Pak, menjadi asobah. Maka sisanya berarti saudara, sisanya berapa ini? 3/4. Cuman saudaranya kan ada laki-laki dan perempuan. Coba dinilai dulu. Ini berapa nih nilainya? 1/4 dari 10. 2,5 M. Nah, saudaranya dapat sisanya, Pak. Cuman ini kan ada saudara laki-laki dan saudara perempuan. Nah, tetap rumusnya laki-laki itu 2 kali perempuan. Berarti kalau totalnya ini kan hasilnya 7,5, ya kan? Tapi misalnya ini satu, Pak, atau ini 2 lah. Saudara laki-laki 1, saudara perempuan 2, misalnya. Berarti ini berapa ngitungnya berarti? Ini dihitung 2, Pak, karena laki-laki 2 kali perempuan ini. Berarti ini dibagi 4, Pak, hitungannya, Pak. Yang ini dapat 2, ini dapat 2. Ya, bisa ditangkap di sini, Pak. Maka dari 7,5 ini dibagi 4. Berapa berarti? 3,75, jadi 18,5. Berarti satu saudara perempuan ini dapat, ya, 7,5 bagi 4 piro? 18, 1,8, ya. Ya. Jadi yang saudari satu ini, satu orang, kita hitung begini aja ya. Saudara, saudari. Ini yang saudara ini berarti ini dapat satu orang ini yang laki-laki ini dapat 37,5, ya. Benar enggak? Yang ini dapat 3,75. Ini 1,8, sini 1,8. Begitu, Pak. Karena kan saudara ini kan dihitung 2 perempuan, tetap. Ini jadi asobah, Pak, laki-laki ini, Pak. Semua laki-laki nanti jadi asobah. Asobah itu ngambil sisanya, Pak. Seandainya ada bapak di sini, ini tidak dapat ini, Pak. Saudara ini, Pak. Tidak dapat. Tadi kan hijab kan ya. Yang menghijab itu anak laki-laki yang pertama. Paling banyak menghijab itu maksudnya menghalangi saudara-saudara yang lain dapat warisan. Yang kedua bapak. Ya, yang kedua. Kalau yang bapak tidak ada, ke bawah cucu laki-laki tapi ya, tetap yang laki-laki. Itu begitu kasusnya. Ini yang simpel nih, Pak, ya. Simpelnya begitu. Loh, ini Pak, tadi permanen ya. Keliru ini. Saya tidak lihat ini. Yang ini permanen, Pak. Keliru. Makanya kok beda anunya. Nanti pakai Pak. Remason ya. Nah, coba begini. Kasus lagi yang agak susah nih. Misalnya istri yang meninggal, Pak. Istri meninggal. Ada suami. Ya, punya anak dia. Laki 1 sama perempuan 3 perempuannya, Pak. Kemudian ibu masih ada juga. Ibu, bapaknya tidak ada. Misalnya. Ini gimana nih? Suami dapat jatah yang pertama, yang harus dikasih jatah adalah suami dulu.
Dapat berapa suami? Berapa bagian dari harta istri? Misal istrinya punya harta kembali 10 dah. 10 M ya. Istrinya meninggal. Suaminya dapat berapa? Berapa bagian? Kalau tidak punya anak, suami itu dapat setengah. Tapi kalau punya anak, dapat setengahnya dari setengah. Berarti seperempat. Ya, jadi suami sini dapat seperempat suaminya. Suami sama dengan seperempat bagian. Kemudian setelah suami, ashabul furud itu yang pasti dapat itu siapa dulu? Setelah suami siapa? Istri kan meninggal Pak ini Pak, ya. Karena anak laki-laki ini asobah. Asobah aku kari-kari Pak. Ini belakangan ini. Ini dulu ditentukan siapa di sini yang masuk ashabul furud ini? Suami. Kemudian ayah meninggal. Ibu. Ibu kan dapat berapa jatahnya? 1/6. Kalau punya anak, karena istri ini punya anak, dapat 1/6. Seandainya istri tidak punya anak, dia ibu dapat 1/3 Pak. Berarti ibu dapat 1/6 di sini. Ibu 1/6. Ya. Terus siapa lagi? Ya, ibu ada sudah, suami sudah. Nah, berarti tinggal anak. Karena ada anak laki-laki, maka ini statusnya adalah asobah. Anak perempuan katut ini dolek karine Pak. Jadi nanti diantara ini dibagi nanti. Jadi anak statusnya di sini adalah asobah. Berarti jatahnya berapa di sini anaknya? Kalau di sini Pak, disamakan pembilangnya. Ya, pembilang apa penyebut bawahnya ini namanya Pak? Bahasa Sari kapal ini. Ya. Yang bisa dibagi sama 4 sama 6. 12 ya. Berarti kalau di 12 ini berapa berarti? 3/4. Ini kalau 12 2. Berarti anak sisa berapa nih? 3, 5. Oh, 7 Pak ya. Anak sisa 7/12. Sisanya untuk anak di sini Pak. Bisa disambung nek sama matematika Pak. Sekolah biyen bolos. Nah, jadi tinggal berarti di antara 10 miliar ini dibagi 12 dulu. Berapa per satunya? 10 bagi 12. 10 miliar bagi 12 berarti sekitar 800-an ya. 800 jutaan. Ya. Sekitar 800 juta Pak ya. Berarti suami dapat 3 kali 800 juta. 2, kok 2,4 M. Berarti suami dapat 2,4 M Pak. Terus ibu dapat 2 kali 800 juta. Ya, ini kan bagi 12 loh Pak. Sekitaran 800 jutaan kan ya. Sekitaran lah, dasar urut. Berarti ibu dapat 1,6. Sisanya ini berarti sisa berapa ini? Berapa ini? 4 ya? Oh, 6 ya? Sisa 6. 6 M sisanya. Nah, 6 M ini dibagi nih Pak. Anak ini. Ini nilainya 2. Ini 1, 1, 1. Berarti berapa ini? 5 kan ya? Totalnya anaknya, hitungannya punya anak 5 secara hitungan. Jumlah uang 6M. Berarti 6 bagi 5. 1,2. Ya. Berarti anak laki-laki dapat 1,2 kali 2, 2,4. Ini 1,2. Ini 1,2. Ini 1,2. Selesai gitu Pak. Gitu caranya membaginya. Ini 2,4 M, 1,2, 1,2, 1,2. Jadi anak laki-laki dapatnya podo karo ini suami. Makanya semakin banyak anak ini, semakin kurang ini Pak. Karena asobah gitu kasusnya. Misalnya begini Pak, kalau dibalik misalnya ya,
Ini suami, ya, yang meninggal, maka istri kan dapat seperempat. Baru ini dapat lebih banyak ini Pak, anak ini Pak. Iya kan? Sisanya kan suami ya, istri berarti kan dapat seperempat cuman Pak. Kok seperempat, 1/8. Seandainya suami yang meninggal, hartanya segini, 1/8-nya. Bukan 12 berarti nanti kan, 8 sama 4 kan ketemunya di 8 sama 6, ketemunya di 24 kan. Tapi intinya anak lebih banyak nanti dapatnya. Kasusnya begitu Pak. Ada yang bingung enggak nih? Matematika nih Pak ya. Tak nutut Pak Sawi, tak nutut kan. Jadi begitu Pak ya. Ada yang bingung tadi nih? Bingung, ada yang bingung dah. Intinya cuman ini aja pembagiannya. Contoh kalau begini misalnya. Kalau begini kasusnya. Gini lah. Perempuan semua ya? Perempuan semua, anaknya 3. Juga istrinya perempuan Pak. Istrinya 2 Pak ya misalnya. Atau istrinya 3 lah. Bermudah. Suami meninggal. Istrinya 3 Pak ya. Anaknya berapa Pak? Di sini ibu ada. Samalah, ibu ada, bapak tidak ada. Kemudian ada saudara. Perempuan, saudari. Nggak ada saudarinya, misalnya Pak ya. Ya. Jadi gimana nih jadinya? Yang tentukan dulu ini Pak, ashabul furud ini Pak. Siapa yang ashabul furudnya? Pertama adalah istri. Berapa jatahnya istri? Karena punya anak. Berarti istri dapat 1/8. Kalau tidak punya anak 1/4. Tulis saja di sini. Istri 1/8. Kemudian siapa lagi ashabul furud di sini? Ibu dapat berapa? Ibu jatahnya tetap 1/6. Kalau tidak punya anak, kalau ini yang meninggal tidak punya anak, ibu sama bapak itu 1/3 Pak. Kalau punya anak, ibu itu 1/6. Dapat ibu loh ya, dapat Pak. Terus ada lagi ashabul furud di sini. Habis sudah ya? Tidak ada. Berarti tinggal asobah. Oh anak 3 perempuan ini. Anak perempuan ini ashabul furud juga Pak. Setelah itu. Ya. Dapat berapa jatahnya ini? Kan 1, 2, 3. Kalau anak perempuan itu, kalau dia punya anak perempuan lebih dari 1, wedok kabeh, maka semuanya ini dapat jatah 2/3. Anak perempuan itu jatahnya 2/3. Nanti dibagi total jumlah anak itu udah Pak. Dari 2/3 nih. Ya. Kalau misalnya anaknya perempuan 1, gini. Dapat berapa kalau sendirian? Anak tunggal wedok. Dapat berapa? Setengah. Kemarin di bagan ya. Dapat setengah ini. Gini. Untuk anak perempuan sendirian itu setengah. Tapi kalau dia punya perempuan begini, maka dia total dari semua anak itu dapat, misalnya punya anak 5 lah ya, pendawi ya. Perempuan, lebih mudah lah. Total 5 kan, tetap jatahnya berapapun 2/3, nanti tinggal nominalnya dibagi 5 gitu ya. Nah sekarang tentukan, misalnya punya 10M. Ini yang mana? Yang sama ini. Ketemu di berapa nih? Ketemu di pembilang ya. 8, 6, 3. Ketemu di 24 ya. 24. Ini kali ini berapa ini? 24. 3. Kemudian ini 24. Ketemu di 4. Ini 24. Ketemu di
Ketemu di 6, 16 ya. Total hitung Pak. 3 tambah 4, 7. Tambah 16, 23. 23 per 24 totalnya ini kan ya. 23 per 24. Ada sisa tidak ini? Sisa berapa ini Pak? Sisa 1 ya, sisanya ya. 1 per 24. Berarti sisanya inilah nanti untuk asobah Pak. Di sini asobahnya siapa? Saudara. Ini laki-laki kan? Berarti saudara laki-laki dapat 1/24 bagian. Nah, tinggal dibagi 10M dibagi 24. Berapa berarti per bagiannya, nilainya, rupiahnya? 10 bagi 24. Berarti berapa? 5? 4 ya? 4 ya, anggap 400 juta. 400, berapa gitu ya. Ya. Kalau 25 aja kan 400 Pak ya. Berarti seperbagiannya adalah 400 juta. Nah, sekarang tentukan bagian istri. Istri dapat jatah berapa tadi? 3. 3 kali 400. Berapa jadi? 1,2 M ya, 1.200 juta. Nah, tapi ini dibagi 3 Pak, karena istrinya telu. Inilah alasan kenapa wong itu ada gelem di poligami Pak. Salah satunya jatah bagian warisannya berkurang gitu loh Pak. Harusnya kalau punya istri 1 dia dapat penuh ini Pak, karena punya istri 3 maka dibagi 3. Dapat berapa berarti per istri ini? Iya, 1.200 juta bagi 3, 400-an. Kemudian ibu dapat berapa? 4 kali 400 tadi kan ya? Berarti 1.600, 1,6 M. Ibu banyak karena ibu sendirian. Terus anak perempuan ini berarti 16 kali 400 berapa? 40 tambah 24, 640, 6 M ya. 6.400 juta, 6 M. Cuman ini dibagi 5 Pak. Ya kan? Berarti sekitaran berapa ini? 1,2, 1,3 masing-masing anak. Jadi ini 1,3, 1,3, 1,3. Berarti yang paling banyak dapatnya siapa di sini? Kalau personal paling banyak dapat siapa nih? Ibu Pak. Ibu paling akeh ibunya. Terus sisanya 1/4 berarti berapa nilai 1/24 berarti nilai tadi berapa? 400 juta. Untuk siapa? Untuk saudara. Karena ini asobah. Laki-laki, pokok laki-laki asobah Pak. Semua laki-laki itu JP Karini. Sisa. Asobah itu kalau untung dapatnya banyak dia. Kalau enggak untung ya kayak gini. Karen-karen Pak. Dapat sedikit. Ya. Itu cara anunya. Itu saudara laki-laki dapat, saudara perempuan tidak dapat jadi. Loh, kalau ada saudara perempuan, ini jadi asobah Pak. Saudara perempuan ikut Dapat. Iya dibagi nanti Pak. Misal kayak gini ya kasusnya. Saudara dan saudari misalnya ya. Ini dihitung 2, ini dihitung 1. Berarti 400 juta dibagi 3 Pak. Berarti Pak. Ya kan? Karena ada saudara, ini berserikat Pak. Ini dimasukkan asobah jadinya. Katut. Kayak begini, kayak di sini misalnya ada anak laki-laki, ya. Laki-laki, maka statusnya berubah menjadi asobah nih, Pak. Jadi tidak oleh nih. Sisanya nanti setelah dikurangi ini sisanya ini semuanya jadi milik anak laki-laki. Nah, jadi milik anak dia. Itu kasusnya, Pak ya. Kasus per kasus. Bisa agak punya gambaran Pak, walaupun tidak terlalu hitungannya kata Pak Sawi posang gitu. Posang Pak Sawi gitu.
Memang angkatan tahun Gampang mungkin. Apa kasus pribadi? ya. Ini Pak Imron ini istri meninggal. Istri meninggal. Ya. Loh, iya Pak. Sekarang istri meninggal, ahli waris siapa? Suami ada enggak? Suaminya ada ini Pak? Punya suami enggak ini? Atau suaminya sudah meninggal duluan? Suaminya masih ada, berarti ada suami di sini Pak ya. Terus anak tidak ada, tidak anak? Tidak punya anak. Ibu, bapak? Ibu ada berarti kan? Terus bapak? Bapak sudah meninggal. Saudara? Ini tidak punya anak atau anaknya sudah meninggal Pak? Memang belum punya anak gitu ya. Saudaranya istri ada tidak? Saudara apa saudari? Saudari semua? Saudari. Berarti juga saudari gitu ya. Dua punya, berarti ini 3 bersaudara perempuan semua Pak. Istrinya kan ya? Terus, sudah? Nah, ini yang masalahnya, coba tentukan dulu ashabul furudnya Pak. Pertama suami. Berapa jatahnya suami? Karena tidak punya anak, suami dapat setengah ya. Kalau punya anak, suami dapat 1/4. Terus ibu berapa? Ibu berapa ibu? 1/3. Karena tidak punya anak ini Pak. Kalau punya anak 1/6. Terus saudari ada punya berapa saudari sini? 2. Sama seperti anak nanti Pak nih Pak. Kalau anak perempuan lebih dari 1, dapat berapa tadi Pak? 2/3. Maka saudari dapat 2/3. Kenapa tidak ada ashabul? Tidak ada sisa di sini? Karena tidak ada yang laki-laki. Kan perempuan semua ini Pak. Kalau ini masuk ashabul furud ini Pak. Jelas pasangan ashabul furud. Ini ashabul furud, daun asobai. Tidak ada asobahnya. Berarti semua dapat jatah nih Pak. Saudari ya. Coba ketemu di mana ini? Ketemunya di mana? 6. Ini 6. Penyebutnya 3 berarti ya. Kalau ini 6, 2. Kalau ini 6 kali berapa nih? 2. Berarti 4. Coba dihitung Pak. 3 tambah 2 berapa? 5. Tambah 4 9. Berarti totalnya 9. Ini kasus Pak. Kan tidak satu nih Pak. Pembilang penyebut lebih besar daripada pembilang. Berarti kan kurang tujuannya kalau begini Pak. Karena tidak ada asobah Pak. Ini kasus, maka saya katakan ini kasus ini kan ya. Karena semuanya ini adalah ashabul furud. Ashabul furud itu orang yang sudah pasti jatahnya Pak. Sekian. Ternyata setelah dihitung-hitung lebih dari 1 Pak ini Pak. 9/6 kan lebih dari 1, harusnya sama 6/6 itu harusnya Pak. Berarti ini jadi kasus. Ini pernah terjadi zaman Umar bin Khattab kayak gini nih Pak. Yang saya katakan tadi kasus ya. Nah, ada solusinya. Makanya yang belum dibahas. Untung Pak Sawi tanya, ya kan? Ya, dari mana kasus tadi ketemu ini ya? Hah? Ya, boleh Pak. Jadi ini bukan masalah hartanya, tapi untung dikeluarkan kasusnya nih Pak. Karena pernah kejadian di zaman Umar bin Khattab itu sama kayak begini, masing-masing ngotot jatah saya sekian. Lah kalau masing-masing dikasihkan jatah, kurang nggak tujuannya ini Pak? Kurang Pak. Ini kan totalnya 9. Pembilangnya 6.
membaginya. Kalau istri, suami, saya pokok saya setengah. Misal dikasih setengah, ya kan? Contoh beginilah. Kalau punya harta, misalnya punya harta 6 miliar misalnya ya. Yang punya harta 6 miliar. Suami setengah. Ini kan totalnya 6 kan ya? Berarti satu nilai itu adalah 1 miliar kan? 1 poinnya kan ya Pak? Paham Pak ya? Istri minta setengah. Setengahnya dari 6 berapa? Setengah dari 6 berapa? 3M. Misalnya ibu, saya pokoknya sepertiga. Sepertiganya dari 6M berapa? 2. Ya. Kemudian saudarinya, jatahku 3/4. 2/3. Nggak bisa, saya nggak mau kurang. Berarti jatahnya istri berapa ini? Saudari berapa? 4, 2/3-nya. 4 miliar ya kan? Terus totalnya berapa ini? 3, 2, 5, 4, 9. Padahal junyonya cuma 6. Tekon ini 3 miliar ya Pak? Bisa nyambung di sini. Mau dicarikan kemana 9 miliar, 3 miliarnya ya kan? 9 ya masalahnya. Itu yang jadi kasus Pak. Nah, terjadi di zaman Umar itu kan Umar ijtihad mengumpulkan para sahabat. Ternyata istilahnya di ini aul istilahnya Pak. Kasusnya istilahnya kasus aul sini. Nanti di pembilangnya ini harus 1 Pak ya. Maka ini dirubah menjadi 9 juga. Ini kan 9. Maka harus dirubah menjadi 9 juga. Akhirnya kan habis. Diangkat menjadi 9 juga. Maka nanti dirubah ke 9 ininya. Berarti ada penambahan berapa ini? 3. Ada penambahan 3. Paham tidak ya? Khusus pembagiannya. Ini berarti tambah 3. Ini dirubah dari 9. 9. Gini Pak. 9. Ini tambah berapa? Ini tetap sudah. Ya. Totalnya ini kan 9 kali 9. Nah berarti 6 miliar ini dibagi berapa? Ya? Kan biar sama jadinya kan? Ya kan? Biar ini kan pembaginya 6. Maka kalau ini kan 9 kan tidak bisa kan? Lebih kan? Maka harus disamakan gitu loh. Disamakan biar jadi 1 Pak. Nah artinya dari 6 miliar ini bukan dibagi 6. Tapi dibagi 9 per poinnya. Berarti berapa ketemunya kalau dibagi 9? Kalau di 9 ketemu berapa? 6 miliar bagi 9 coba. 1,5. Bener enggak? 1,5 ya? Per poinnya Pak. Oh 0,6 ya. 0,6 ya. Ya? Ya 6.000 bagi 9 misalnya. 0,6 ya. Berarti 600 jutaan Pak. Bukan 1 miliar ya. Sekitar 600 juta per poinnya. Nah sekarang gini jadinya Pak. Barulah dibagi di sini. Dimasukkan ke nominalnya. Suami dapat setengah. Berarti kan 3/9 artinya. Aslinya setengah kan 3/6 hasilnya Pak. Cuman karena diaul istilahnya Pak. Diangkat ini biar utuh jadi 1. Maka suami dapat 3/9. Dapat 3 poin 3 kali. 3 kali berapa? 3 kali 600. Berarti suami dapat 1,8 juta miliar ya, 1.800 ya. Istri, ibu dapat 2 kali 600. 1.200. Saudara sama saudari ini dapat sisanya apa dapat? Saudari ini dapat 2/3. 4 kali 600 berarti 2.400. Total ini dapat 18, 12, 4. 3.000 tambah 24. Ini berarti bukan 600 tadi Pak ya. 600 berapa gitu ya. Jadinya ketemunya total 6 miliar. Ini namanya kasus aul Pak. Ya. Jadi ojo nuntut bojoku duwe suami jangan nuntut begini. Bojoku duwe
harta 6 miliar, saya harus dapat 3 miliar. Karena kasusnya bertemu dengan ashabul furud yang lain, Pak. Ya. Kasusnya ini kadang ada kasus begini ya nanti. Kan pasti ada toh, Pak. Buktinya ini kenyataan kan ada kan Mas Awi kan. Di zaman Umar bin Khattab ada aja kayak ginian. Yang kemarin belum saya sempat sampaikan. Baru bisa ketemu kalau sudah ada contoh kasus begini gitu ya. Karena kan semua ashabul furud nih, Pak. Tapi ada juga yang kasusnya kebalik. Misalnya begini. Ini tidak punya saudara, Pak. Yang ada hanya ibu, suami tok. Coba, istri meninggal, suami yang ada ahli waris cuma suami sama ibu tok. Ya. Sama kebalikannya nih, Pak. Anak tidak punya, saudara tidak punya karena dia anak tunggal misalnya ya. Kemudian bapak sudah meninggal, Pak Lek tidak ada, cucu juga otomatis tidak punya. Nah, kalau begini kasusnya gimana ini? Coba nih, suami dapat berapa ini? Setengah kan tetap ya. Kemudian ibu dapat berapa? Sepertiga. Selesai. Selesai kan? Nah, sudah tidak ada yang lain. Ketemunya berapa nih? 3 dan 2 nih? Di 6 ya. Ini 6 kali 3 kan? 3. Ini 6 kali 2. Totalnya berapa? 3 dan 2? 5 per 6. Kurang malah, Pak. Masih ada sisa uangnya. Dikurang di sisa lagi. Mau dibuang kemana? Asobah tidak punya kan? Asobah tidak ada. Kan lumayan nih, Pak. Misalnya dia punya harta 6 miliar kayak gini. 6 miliar bagi 6 kan? Berarti 1. Berarti suami dapat 3M. Ibu dapat 2M. Masih sisa 1M, Pak. Apakah itu dikira anak masjid ini? Kan kebalikan ya? Kalau yang tadi kurang, kalau ini lebih. Namanya kasusnya rot ini, Pak. Ini kasusnya kasus rot namanya. Dalam istilah agama. Juga pernah terjadi kayak beginian. 1M nganggur ini, Pak. Siapa yang mau JP ini? Kelebihan kan? Makanya rot sama di pembilangnya sama, dikurangi juga, Pak. Ini kan 5 per 6, sisa ini kan 5 kan gimana? Maka 6 ini jadikan 5 juga. Pembilangnya. Jadikan 5 biar utuh, Pak. Berarti nanti 6 miliar bukan dibagi 6, tapi 6 miliar dibagi 5. Berarti per poinnya dapat 1,2M. Jadi dihitung ya jadinya. Suami dapat setengah, 3 kan? 3 kali 1,2 berapa? 3,6. Ibu dapat 2 kali 1,2 berapa? 2,4. Di total genep kan? 6M. Jadi mestinya dapat sedikit, dapat banyak gitu loh, Pak. Kalau yang tadi mestinya dapat banyak, dapat sedikit. Jadi adil apa begini? Kasusnya, Pak, kasustik. Ya. Ada yang lain? Kasus. Coba diangkat kasusnya yang lain. Ini kasus ekstrim ini. Ya, coba, Pak. Ekstrim kayak apa ini, Pak? Suami, istri, dan anak kecelakaan, Pak. Oh, siap. Ya. Ini Hartanya 10 miliar. Tidak apa-apa. Kejadian betul. Satu keluarga, Pak ya, satu keluarga meninggal. Jadi ayah, ibu, anak. Nah, itu gimana ngitungnya kalau begini, Pak? Kalau ada asabul furudnya, Enggak, ngitungnya gimana nih? Kan yang mati bukan 1 orang. 3 kata Pak Sahari tadi, naik mobil kecelakaan mati semua, Pak. Ngitungnya gimana ngitungnya? Satu-satu tetap, Pak. Ngitungnya satu-satu tetap. Sekarang hitung mulai dari suami dulu yang meninggal. Suami. Istrinya ada tidak? Mati kan? Anak ada tidak? Mati kan? Ibunya suami sama bapaknya suami ada tidak? Mati misalnya, mati juga. nah, itu berkreasi, Bapak.
Suaminya itu punya ibu kan bapak kan, mesti kan ya. Mesti punya ibu dan bapak. Kalau misalnya sudah sepuh, meninggal juga. Ada saudara tidak? Misal tidak ada juga ya, saudara. Saudaranya bapak. Saudaranya bapak, Pak Le ya. Saudaranya bapak ini, bapak kita punya saudara kan? Saudara. Namanya apa nih namanya? Pak D. Ya kan? Pak D. Atau kita misalnya berarti tinggal sendirian nih tok. Yontek berarti Pak. Pindah ke sini. Hartanya suami ya pindah ke sini Pak. Karena kan tidak ada ahli waris yang lain ini. Kecuali anak ada tapi punya cucu misalnya. Anak ada ya, anak tapi kan meninggal. Tapi dia punya cucu. Cucu laki-laki apalagi. Yo habis ini Pak. Pindah ke sini. Iya, total. Tapi kalau cucunya perempuan satu, tetap seperti anak dapat setengah. Sisanya kemana? Ke Pak D yang laki-laki. Ya, setelah suami selesai dihitung, ganti ke istrinya Pak. Dihitung gitu loh Pak. Istrinya, suami tidak ada ya kan? Ibunya istri sama bapaknya istri. Lah kalau ada dapat itu Pak. Gitu Pak Heri ya. Jadi cari ashabul furudnya dulu. Jadi kasusnya itu banyak, makanya kan perlu latihan. Kalau latihan nanti jadi mudah Pak. Hitung-hitungan. Ya. Hutang tidak Pak. Hutang beda dengan warisan. Hutang itu bukan ahli waris yang wajib bayar. Siapapun yang mampu. Tapi kalau ahli waris tidak mampu, berarti yang kayak Pak Sahari punya hutang ya. Ahli waris miskin semua. Terus karena teman baik sama Pak Satrio kan konglomerat misalnya. Ini sudah saya bayar selesai Pak. Jadi beda loh Pak ya. Antara warisan dengan hutang. Jadi tidak harus hutang itu dibayarkan oleh ahli waris. Yang mau. Ya. Yang mau bayarnya. Cuman tetap misalnya ada orang meninggal ya, kan kemudian dikasih wasiat ya. Para jamaah mungkin ada ahli jenazah punya tanggungan hutang, silahkan menghubungi ahli waris. Cuman menghubungi tok Pak. Loh iya. Menghubungi tok. Maksudnya kasih tahu ke ahli waris bahwa si jenazah ini punya hutang. Kalau bisa sauri lebih utama ahli waris yang nyaur Pak. Tapi kalau ahli warisnya miskin juga, siapa mau nyaur? Iya, maka tetangganya. Temannya gitu kan. Kalau tidak ada nanti terakhir adalah negara Pak. Menjadi tanggungan negara. Kalau sekarang jadi SBN jadi surat utang negara. Jadi sekilas itu ya, walaupun nanti latihannya masih belum agak mendetail tapi lumayan untuk dibuat gambaran lah ya. Jadi ahli waris itu kaitan dengan warisan itu memang begini Pak. Jadi intinya begini ya, masing-masing kita punya kewajiban. Kewajiban apa? Ingat-ingat ini ya, masing-masing kita, semua kita punya kewajiban. Intinya begini, kewajibannya satu tok sebenarnya kewajibannya. Jangan meninggalkan masalah setelah kematian kita. Intinya begitu Pak. Nah, gimana caranya agar tidak ada masalah setelah kematian kita? Maka harus ngajari keluarga kita sistem waris ini Pak. Nanti kalau saya mati ya, jatahnya ini warisannya sekian-sekian. Caranya begitu Pak. Nah, gimana kita mau ngajari kalau tidak tahu? Makanya kita wajib mencari tahu. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Kan gitu kan kaidahnya kan? Sesuatu yang tidak bisa sempurna satu kewajiban dengan satu hal itu, maka hal itu adalah wajib. Sholat tidak bisa sempurna dengan wudhu.
sholatnya adalah wajib, maka wudhunya berubah hukumnya menjadi wajib. Kita membagi waris ini adalah sebuah kewajiban. Kalau kita tidak tahu caranya, maka menuntut ilmu tentang warisan jadi wajib. Antum sudah waktunya wajib haji karena kaya misalnya ya. Sudah masih mampu fisiknya, uangnya banyak, maka sudah kena kewajiban haji. Maka haji tidak bisa sempurna kalau tanpa ilmu. Maka menuntut ilmu tentang haji bagi antum yang mampu adalah hukumnya wajib. Itu begitu Pak. Sama seperti sholat. Kita sudah wajib sholat. Ya. Sedangkan sholat tidak bisa sempurna kalau tanpa ilmu. Maka mencari ilmu tentang sholat hukumnya adalah wajib. Kalau anak belum balik tidak wajib. Karena sholatnya belum wajib. Itu intinya begitu. Nah, warisan ini kewajiban, Pak. Kita agar keluarga kita tidak salah makan harta. Maka mempelajari ilmu tentang warisan ini adalah wajib juga hukumnya. Agar minimal kita sebelum meninggal, intinya ojo meninggalkan masalah. Karena kebanyakan masalah itu terjadi setelah kita meninggal. Rebutan warisan gitu Pak. Nah, mumpung belum meninggal, diajari dulu ya keluarga kita. Jadi biar nanti tidak saling berebut. Bukan dibagi Pak, cuman diajari. Kalau dibaginya namanya ya bukan warisan Pak kalau kita masih hidup Pak. Karena syaratnya waris itu harus yang punya harta harus meninggal dulu. Itulah syaratnya Pak. Makanya kalau kebindang dapat warisan, pateni Pak. Haram jadinya, terhalang ya. Jadi begitu Pak ya. Nah, ringkasnya begitu. Insya Allah sedikit saja dari itu. Mudah-mudahan nanti kalau ada permasalahan bisa ditanyakan ya sambil lalu. Berarti nanti kita kalau pertemuan akan datang, kita sebagaimana yang permintaan Pak Sasari tadi, kita mencoba untuk mengkaji tentang Pak? Tentang riba ya. Bagaimana prinsip dasarnya. Intinya muamalah. Ya, muamalah itu lebih mengkaji fikih tentang muamalah itu lebih jelimet Pak dibandingkan ngaji fikih tentang sholat, tentang toharoh itu gampang gitu Pak. Ya, karena masalah sosial itu berkembang. Jadi harus istilahnya mengikuti tren perkembangan zaman. Karena bisa yang dahulu kadang haram, sekarang bisa jadi halal. Itu perkembangannya. Jadi, tapi ada prinsip-prinsip yang harus baku. Ya, jadi itu yang insya Allah nanti kalau kita ketemu lagi, kita kaji tentang seputaran tentang riba Pak ya. Riba. Seperti apa riba itu, konsepnya dan sebagainya, dan turunannya. Sekarang kan sudah bermetamorfosa Pak riba itu. Kayak begini contohnya. Pak Sasari utang ke saya Pak. 1 juta misalnya. Ustadz nilai duitnya 1 juta ini Pak. Saya kasih utang 1 juta. Lalu suatu hari saya naik sepeda motor, ban bocor Pak. Ketemu Pak Sasari di jalan. Aduh, Ustadz, akhirnya dia merasa punya hutang kan, punya utang budi kan, akhirnya sini tak tembel notat gitu. Sampai lunggu-lunggu wis. Biar apa? Karena merasa dia Pak Sasari punya hutang ke saya, merasa punya jasa lah. Karena makanya dia mau membantu saya Pak. Nah, bantuan itu adalah riba namanya Pak. Ya karena seandainya Pak Sasari tidak punya hutang saya, mungkin lewat aja dia Pak. Generawis gitu. Jadi karena merasa punya hutang, akhirnya dia kepingin membantu. Balasan itu. Nah, jasa yang didapat karena suatu pinjaman itu adalah riba Pak. Ribanya bisa bukan hanya berupa uang, tapi berupa bantuan tadi. Itu masuk riba Pak. Kayak mau nagih utang nang warung, kan ada mau bayar, sing nagih utang dikemangan Pak. Makan disi kan. Biar apa? Ndak nagih mana ini. Coba ndak nagih utang dikasih semangan ndak biasanya. Ya ndak, berarti itulah riba Pak. Prinsip dasarnya begitu, nanti kita bahas lebih detailnya di pertemuan berikutnya. Sementara itu dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.